的确很强大。未知之境，旧的学生，你怎么会？你所有至暗侵蚀，看来你是我敢肯定，只要人不会死啊！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua, episode ketiga. Di bagian sebelumnya, ujian tahap kedua dimulai setelah Linky dan teman-temannya mengalahkan 7 instruktur pemburu. Sebuah rubik besar memisahkan posisi mereka. Lalu, mistik laba-laba penenun jiwa menjebak mereka dalam ilusi mimpi buruk, berisi trauma masing-masing. Hanya Linky yang tidak terpengaruh, hingga ia menjadi sasaran. Namun laba-laba ini malah tersedot ke rumah sakit jiwa para dewa, bertemu Tuan Merlin dan Dewa Nyx. Lewat kompetisi debat soal realitas dunia, Linky membantu Tuan Merlin yang ternyata penyihir agung era Raja Atur yang terlupakan. Ia pun memulihkan ingatannya, sekaligus mendapatkan cincin hati penghalau iblis dan juga sihir pemanggilan. Setelah tersadar, kelompok Linky pun menghadapi mistik ketiga pemburu suara yang telah melukai Chow Yuan saat melindungi Bailey Tuming. Dan waktu yang tersisa 5 menit, Linky menyusun rencana. Molly dan Bailey harus diam, sementara dia memecahkan rubik dan membantu Seng Qingzu mengalahkan laba-laba serta pemburu suara menggunakan kekuatan paku. Ketiga mistik pun tumbang dalam 2 menit. Ini telah memukau instruktur Yuang Gang. Namun dia memunculkan mistik brutal dari Laut Timur sebagai ujian terakhir, yang malah dihancurkan oleh Patrick Star hasil panggilan dari Linky. Kini 5 prajurit pun dinyatakan lolos, yakni Molly, Linky, Chow Yuan, Seng Qingzu, dan Bailey Tuming. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Linky menerima anugerah dari sang penyihir agung Tuan Merlin, ia pun mendapatkan 3 perawat baru untuk melengkapi rumah sakit jiwa para dewa miliknya. Perawat pertama yang diambilnya adalah kubus kekacauan, sosok mistis dari alam misterius tingkat Yuan dengan tingkat kecerdasan mencapai IQ 250. Meski demikian, jika dibandingkan dengan Linky, kecerdasan kubus kekacauan tetap berada di bawahnya, sebab IQ Linky ternyata melampaui angka tersebut. Namun dia sama sekali tidaklah mempermasalahkan soal kepintaran. Alhasil, kubus kekacauan justru menunjukkan kemampuan lain yang lebih praktis. Ia bisa berubah fungsi menjadi mesin cuci baju, mesin pencuci piring, dan berbagai perangkat rumah tangga lainnya. Dengan kemampuan itu, kubus kekacauan resmi diangkat menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Perawat kedua adalah laba-laba penenun jiwa. Pada awalnya, sosok ini dianggap sama sekali tidak cocok untuk menjadi perawat. Akan tetapi, Dewi Nyx justru terpukau oleh keimutannya, sehingga progres terapinya melonjak dari 64% menjadi 67%, dan terus meningkat hingga mencapai 69%. Berkat perkembangan tersebut, laba-laba penenun jiwa akhirnya diterima sebagai perawat. Mungkin karena kepolosan dan keimutannya yang dianggap mampu membantu proses penyembuhan Dewi Nyx secara perlahan-lahan. Setelah kontrak resmi ditandatangani, penampilannya pun ikut berubah. Bahkan progres penyembuhan Tuan Merlin turut meningkat dari 2% menjadi 4%. Sementara kondisi Dewi Nyx sendiri naik dari 69% menjadi 72%. Sebuah hasil yang mengejutkan, mengingat semua hanyalah bermula dari faktor keimutan semata. Perawat ketiga adalah mistik brutal, sosok yang sebelumnya belum pernah benar-benar diperlihatkan. Tuan Merlin memperingatkan Linky bahwa di dalam kontainer itu tersimpan bahaya besar, sehingga ia menyarankan agar sosok itu dikirim ke dimensi lain saja, alih-alih dijadikan perawat. Linky pun diberikan sebatang kapur untuk menggambar formasi dimensi yang diperlukan. Setelah formasi itu selesai digambar, Tuan Merlin segera merapalkan sebuah mantra. Namun anehnya tidak terjadi perubahan apapun. Linky mengira hal itu disebabkan oleh kesalahan mantra. Sementara bagi Tuan Merlin sendiri, situasi tersebut dianggap sebagai sebuah kejanggalan total. Tepat ketika anggapan itu muncul, secara tiba-tiba terjadi fluktuasi energi yang kuat, hingga memunculkan sebuah dimensi baru berupa piramida besar. 的确很强大。未知之境，旧的学生，你怎么会？
Mereka pun mendapati diri berada di tanah Mesir, dengan sosok yang dipanggilnya berada tepat di bawah piramida tersebut. Seekor mumi perang bertingkat kontrak tinggi yang dijuluki sebagai benteng perang. Bagi Linky, situasi ini terasa sangat tidak masuk akal, mengingat hampir mustahil menjadikan sosok semacam itu sebagai perawat. Akan tetapi karena formasi sudah terlanjur terbentuk, Tuan Merlin tetap memintanya untuk menaklukkan mumi tersebut terlebih dahulu, sembari Tuan Merlin menyiapkan formasi kontrak. Tugas Linky adalah mengarahkan atau jika perlu mendorongnya secara paksa tubuh mumi perang tersebut agar masuk ke dalam formasi yang telah dia siapkan. Hanya dengan cara itulah proses kontrak dapat berjalan lancar. Sayangnya, mendorong tubuh mumi perang sama sekali bukanlah perkara mudah, sebab tubuhnya dilapisi baja tebal dan dipenuhi berbagai senjata. Meski tugas itu terbilang sulit, Linky tidaklah menyerah dan terus berjuang. Hingga akhirnya dia pun berhasil mendorong tubuh mumi perang masuk ke dalam formasi. Ia kemudian melepaskan serangan pamungkasnya, Korosi Kegelapan, yang dalam satu hantaman berhasil menghancurkan tubuh mumi perang, sekaligus mengubahnya menjadi sosok mumi kecil yang kemudian diberi nama Mumu. Setelah seluruh proses tersebut selesai, Linky dan Tuan Merlin memutuskan untuk beristirahat sejenak, sambil membahas apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Merlin saat berada dalam kabut dahulu. Tuan Merlin menjelaskan bahwa meski ingatannya sempat hilang, ia masih mengingat sebagian gambaran dunia sebelum kabut muncul saat bumi masih bernapas, layaknya gunung berapi yang aktif. Lautan masih melahirkan berbagai bentuk kehidupan baru, dan alam semesta yang luas masihlah menanti untuk dijelajahi manusia. Lalu Tuan Merlin pun balik bertanya kepada Linky, mengingat sebentar lagi dia itu akan lulus, apa sebenarnya rencana yang sudah dia siapkan setelah itu. Linky pun memberitahu bahwa untuk saat ini dia masih belum memiliki rencana pasti, meski di dalam hatinya tersimpan keinginan besar untuk berkeliling dunia, sebuah keinginan yang terasa ironis, mengingat dirinya bahkan belum pernah sekalipun meninggalkan kota Changnan. Sementara itu di hutan perbatasan selatan Dacia, dua agen dewa tampak sangat menginginkan Linky untuk bergabung dengan skuad mereka. Salah satunya adalah Xia Ximeng, agen Dewi Kebijaksanaan dan Perang yang juga menjabat sebagai kapten skuad khusus Phoenix, didampingi oleh Kong Sang dari skuad yang sama. Namun sayangnya, berdasarkan aturan yang berlaku, skuad Phoenix sama sekali tidak diperbolehkan merekrut anggota baru, mengingat jumlah anggotanya yang sudah dibatasi secara ketat, ditambah lagi sudah pasti banyak pihak lain yang juga menginginkan Linky untuk bergabung. Meskipun begitu, Xia Ximeng tidaklah menyerah begitu saja pada aturan itu, sebab ia yakin bahwa potensi Linky kelak akan melampaui dirinya sendiri, bahkan melampaui Wang Mian. Oleh karena itu, dia berniat untuk tetap mencoba mengajukan permintaan tersebut kepada atasannya, dan harapan permintaannya bisa dikabulkan. Di sisi lain, skuad khusus bertopeng yang dipimpin oleh Wang Mian juga sangat menginginkan kehadiran Linky di antara mereka. Namun Wang Mian sendiri justru menolak gagasan tersebut, dengan alasan bahwa sosok seperti Linky tidak seharusnya dibatasi dalam satu pasukan saja. Penolakan ini bukan didasari rasa sombong, melainkan karena Wang Mian menyadari bahwa potensi Linky jauh lebih besar dibandingkan dirinya sendiri, sehingga dia memilih untuk memberikan kebebasan penuh agar Linky dapat menentukan jalannya sendiri. Sementara itu, instruktur Yuan Gang tampak sedang berbincang dengan temannya, meminta agar formulir milik Linky segera diserahkan, mengingat dokumen tersebut berisi informasi mengenai tujuan Linky selanjutnya. Akan tetapi, instruktur Yuan Gang tampaknya tidak akan menyerahkan formulir itu sebelum mendapatkan jawaban pasti mengenai apakah Linky bisa dipindahkan ke regu lain atau tidak. Selagi perdebatan tersebut masih berlangsung, tanpa kejelasan, para prajurit lain justru sudah mulai merayakan kelulusan mereka. Di tengah euforia itu, tanpa disadari siapapun, Mumu ternyata mengambil seluruh senjata yang tersimpan di gudang pelatihan. Sebuah insiden kecil yang untungnya tidak diketahui oleh siapapun. Di tengah perayaan, Linky mengajak Shen Qingzu untuk berbincang. Keduanya menegaskan bahwa meski bukan musuh satu sama lain, persaingan di antara mereka tetap harus dijaga, sebab tidak ada satupun yang ingin mengalah. Shen Qingzu kemudian bertanya kemana Linky akan melangkah setelah itu.
mengingat statusnya sebagai juara pertama yang berhak menentukan tujuannya sendiri. Berbeda dengan teman-teman lainnya yang harus mengikuti penempaan dari atasan. Lantas Shen Qingzu pun sedikit menyindir, menyebut bahwa meski menyandang gelar juara pertama, skor menembak Lin Qi sebenarnya masih kalah dari dirinya. Mendengar hal itu, Lin Qi tidak ingin kalah begitu saja, mengingat kemampuan berpedangnya pun setara dengan kemampuan menembak milik Shen Qingzu. Saling pandang di antara mereka berdua akhirnya berujung pada sebuah duel persahabatan, menggunakan pedang momen yang dianggap istimewa oleh teman-teman mereka yang menyaksikan. Di tengah pertarungan itu, Lin Qi mengutarakan keinginannya untuk suatu hari nanti membentuk skuadnya sendiri, bahkan dengan ambisi agar skuad tersebut mampu melampaui reputasi skuad bertopeng yang dikenal sebagai skuad khusus yang paling elit. Tanpa diduga, Shen Qingzu ternyata memiliki keinginan yang sama. Ia juga yang membentuk skuad khusus yang dianggapnya paling kuat di antara semuanya. Namun sebelum ada kesempatan untuk saling menawarkan diri bergabung dalam satu skuad, Shen Qingzu langsung menolak gagasan tersebut secara tegas. Dengan alasan khawatir keberadaan Lin Qi justru akan menghambat perkembangannya sendiri. Pertarungan pun semakin memanas, dengan masing-masing mengeluarkan kemampuan andalan mereka. Shen Qingzu melepaskan gelembung peledak, sementara Lin Qi membalas dengan kembang api berbentuk black hole. Setelah saling memperlihatkan kemampuan terbaik, Shen Qingzu akhirnya menyetujui gagasan untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi kapten melalui pertarungan tersebut. Dan mereka pun kembali beradu pedang. Shen Qingzu pun menegaskan bahwa meski kelak ia berada di skuad lain dan tetap menjadi rival dari Lin Qi, ia akan tetap mengakui status Lin Qi sebagai kapten yang layak. Keributan akibat pertarungan itu akhirnya terdengar oleh instruktur Yuan Gang yang langsung berteriak marah karena pertarungan itu hampir menghancurkan seluruh area camp pelatihan. Di tengah momen tersebut, suasana kelulusan tetap berlangsung penuh kebahagiaan kecuali bagi Bai Li Tuming yang baru saja menyatakan perasaannya kepada Molly, namun harus menerima penolakan secara langsung. Tapi di tengah euforia perayaan tersebut, sebuah masalah baru justru mulai muncul. Di dalam kantor camp pelatihan, tampak sosok pria yang dikabarkan akan turut hadir dalam upacara kelulusan mereka. Sebuah upacara besar yang disebut-sebut sebagai upacara agung. Sosok pria misterius itu tampaknya adalah Lucifer. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.